Ada 3 bagian yang bisa kita letakkan dalam konteks kita bertakbir, ya, untuk meletakkan tangan. Jadi yang pertama, begini, sudah diangkat. Pertama meletakkan ini, teman-teman sekalian, telapak yang ini di punggung yang kiri, telapak yang kanan di punggung yang kiri, begini. Ya, jelas ya? Satu. Kemudian yang kedua, rusghun ala rusgin. Rusghun ala rusgin. Ini, pergelangan ini, di pergelangan yang ini. Jadi mengangkat, ini, pergelangan, ke sini. Jelas ya? Nah, tapi langsung ya, jangan diukur dulu, misalnya Allah. Nah, tidak ya. Jadi langsung, ya Allahu Akbar. Ini, ya. Nah, yang ketiga, sa'id. Sa'id itu di sini. Ya. Nggak sampai ke sini. Kalau sini mirfak. Ya, di sini. Nah, antara ini sampai dengan ke sini. Ya, jadi begini. Dilebihkan sedikit lah, paling gampang. Jadi telapak ini letakkan di sini. Paling gampang di sini. Dan nggak nyampe ke sini. Justru ini nanti ada riwayat mengatakan dikecam. Nabi tidak menyukai orang sholat dengan seperti orang sombong dalam bertakbir. Yang dimaksud sombong itu ada yang menafsirkan meletakkan telapaknya di siku begini. Ya, seperti ngawasin proyek kan begini. Itu ya, mundurin proyek gitu. Ini kan sedang menghadap Allah. Tetap di sini, 3 posisi. 1 di sini, 2 di sini, 3 agak lewat ke sini di sini. Ya, jadi silahkan pilih mana yang nyaman di sini atau di sini. Nanti hadisnya spesifik. Ini hadisnya sahih, ya. Nah, cuma nanti perbedaannya ketika sudah meletakkan seperti ini, letakkannya di mana? Ya, apakah tadi di bawah pusar yang disebutkan hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ataukah kemudian dari Taus, kan? Diletakkannya di dada. Dada itu sebelah mana? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Gitu kan? Nah, itu yang kita lihat teman-teman sekalian. Kemudian yang bertakbir mengangkat tadi yang saya terangkan, diangkat dan diletakkan. Nah, ini pertama kali di sini, begini, begini, atau begini. Maka riwayatnya di sini teman-teman sekalian agak luas sekali dan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, ada yang menyebutkan di sini di perut dan ada yang di bawah perut yang tadi kita sampaikan. Ya, rata-rata di bawah perut yang riwayat Ali bin Abi Thalib tadi, Abu Hurairah, tapi sayang didoaifkan karena sanadnya. Ya, bukan karena matanya, tapi karena sanadnya. Tapi untuk kehati-hatian, status ini kemudian menjadi perluasan di kalangan para ulama, dan ada yang memilih untuk mengambil riwayat yang paling kuat. Ya, nanti kita lihat maknanya. Jadi ini yang pertama di sini. Ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, di dada. Dan ingat betul baik-baik. Dada itu, teman-teman sekalian, di dalam konteks bahasa Arab, itu ada yang spesifik penekanannya disebut dengan sodrun. Ya, ada yang sodrun. Ya, sodrun, ada yang nahrun. Nahrun itu yang sebelah atas yang dekat ke leher. Ya sini, kalau ini ke halak, ya tenggorokan di sini, ya tenggorokan, ya, halak. Nah, kalau kita taruh di sini, nah ini nahrun namanya. Nahrun. Makanya unta itu sembelihnya di naharnya. Ya inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Ya, sembelih, unta disembelih dengan menggunakan posisinya di naharnya dan dalam keadaan dia berdiri, enggak dijatuhkan. Ya. Sebaliknya sadrun itu letaknya teman-teman sekalian, ini ma baina nahri wal batni, antara nahar di sini dengan perut di sini. Ya, jadi kalau untuk spesifik laki-laki kurang lebih di sinilah posisinya nih. Ya, ada rongga yang agak cengkuk kita ke dalam. Nah, di sini. Ya, jadi kalau kita takbir Allahu Akbar, letakkan di sini. Ya. Jelas ya? Nah, perempuan bisa di sini, bisa sedikit agak ke atas di sini. Ya. Baik, sedikit agak ke atas di sini. Jadi bukan di sini. Awas ya, bukan di sini, nahrun namanya kalau di sini. Kalau kita turunkan ke sini, sodron. Ini batas paling atasnya, sodron. Nah, batas paling pertengahannya pasnya di sini. Ya, ada rongga yang ada cengkuk di sini, antara perut dengan ke sini. Ya, ada rongga cengkuk di sini. Ya, nanti kita bisa letakkan di sini. Nah, ini namanya sodron. Jelas ya? Sodron. Nah, saya pribadi lebih memilih untuk menguatkan yang hadis riwayat yang di sodron ini. Karena lebih dekat ke pemaknaan hikmahnya. Ke esensinya. Nah, apa pasalnya, apa penyebabnya? Perhatikan baik-baik. Kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis terkait dengan praktek sholat, secara keseluruhan, konteks umumnya dalam rangka bertakbir, kita akan temukan. Perhatikan baik-baik. Bukankah Nabi memberikan isyarat kepada kita bahwa saat seseorang mulai bertakbir, setan itu mulai menggoda, memberikan was-was kan? Dan setannya namanya khanzib, gitu kan? Khanzib, gini. Ada yang menyebut khanzib, ada yang menyebut khanzib. Dia ini ini ya. Yang selalu memberikan waswas kepada kita, mengingatkan sesuatu di luar konteks sholat. Ya Allahu Akbar, ingat handphone, ingat ini, ingat itu, ingat mobil, ingat jemuran belum diangkat. Ini nih oknumnya. Ini oknumnya, ini kita perlu taklukkan. Sedangkan dia, setan itu kan fungsi memberikan waswas. Dan waswas itu ditanamkan ke dalam kolbu, ke dalam jiwa kita, ke hati kita. Nah, ya, di dalam kolbu ini ada nafas, teman-teman sekalian. Jiwa, yang dimaksud jiwa itu nafas. Ya. Nafas. Jadi nafas ini nanti punya 2 unsur lagi, yang paling kecil kayak atom persis deh.
Ya, ada atom itu kan ada proton, ada neutron dan sebagainya. Ya. Ini kalau di atom tubuh kita itu nafas namanya. Di sini ada positif, seperti atom positif disebut dengan takwa. Ya, ada negatif. Ya, negatif disebut dengan fujur. Tuh, ini rumusnya di Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ini karena ini saling berlawanan, ini baik, ya ini yang negatif, ya cenderung kepada hal yang kontradiktif dengan ini sehingga selalu bergejolak. Sehingga di tubuh kita tuh suka ada gejolak dalam jiwa kita. Ya, gejolak. Kadang-kadang mau sholat Allahu Akbar. Sekarang, apakah sekarang atau nanti ya? Atau ini kerjakan ini dulu atau jawab handphone dulu dan sebagainya. Nah, itu pergolakan ini. Sesuatu yang bergolak disebut dengan kolbu secara cepat. Ya, makanya ini nafas tempatnya disebut dengan kolbu. Tempatnya nafas disebut kolbu. Jadi kalau kita detilkan dalam nafas ada takwa, ada fujur. Kemudian di nafas ini tempatnya ada di kolbu, tempat besarnya. Kolbu ini tempatnya ada di sodrun. Ya, sodrun. Nah, di dada, kan? Mana dadamu? Ini dadaku, gitu kan? Nah, itu kan menunjuk kepada hati, kepada jiwanya, sumber kehidupannya. Ini sumber kehidupan, ini unsur terkecilnya, ada di kolbu karena bergejolak. Kolbu tempatnya ada di sodrun. Jamaknya sodrun, sudurun. Nah, setan itu berusaha menggoda langsung di frame terbesarnya, di sodrunnya nih, di sudurnya. Ya, supaya ininya terus digolakin, ya jadi semakin menggolak gitu kan, semakin muncul kegelisahan dan sebagainya, dan ini juga kena, nah ini juga berusaha fujur dibangkitkan, ya kalau fujur dibangkitkan, takwanya ditekan, nah ini yang paling bahaya, muncullah keburukan-keburukan, ya jelas ya sampai di sini teman-teman sekalian. Nah dari mana taunya dia menggoda ke sini di surat An-Nas, ya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk menjaga keadaan hati kita, ya, keadaan jiwa kita, supaya nggak banyak dikuasai oleh setan. Karena itulah kita mencoba menjaga, memegang dengan baik, begitu bertakbir, Allahu Akbar, jaga nih, jiwa kita jangan sampai diotak-atik oleh setan. Karena itu, kondisi lebih seperti ini, untuk menguatkan ini dipandang lebih memantapkan kita untuk mendekatkan kepada khusyuk dibandingkan kita mendiamkan begini. Sekalipun itu kembali kepada kondisi masing-masing. Tapi saya lebih memilih untuk seperti ini, karena ini lebih mendekat kepada pemaknaan dan hikmah. Jelas ya?